Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudari-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 10 Maret 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta P. Salinusa, dan di Gedung Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri dengan panduan tata kebaktian Minggu Sengsara kelima. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Ketiga, perkunjungan pastoral yang menyambut Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Maret 2024. Keempat, diinformasikan kepada pengurus unit dan pengurus wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa bimbingan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 Maret 2024 pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja Jamahan Kasih. Bertempat di Gedung Gereja Kasih Karunia. Kelima, berikut kepada jemaat berturut-turut kami bacakan satu buah undangan dan satu pengumuman sebagai berikut. Undangan berasal dari Ikatan Keluarga Tuhaha IKTA Wilayah Nusa Niwe, ditujukan kepada warga jemaat Pniel Bentas keturunan negeri Tuhaha. Isi undangan: Shalom. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami pengurus Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon atau IKTA Wilayah Nusa Niwe mengundang Bapak Ibu Saudari-saudari segenap anak cucu Bayi Nusa Amalatu Negeri Tuhaha yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nusa Niwe untuk mengikuti kebaktian bulan Maret yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 17 Maret 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur atau jam 4:30 sore, tempat Gedung Gereja Getsemani Jemaat GPM Bukit Saitun, alamat Jalan Pensip Gunung Nona. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatiannya dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami pengurus wilayah Nusa Niwe, FW Ishak Sekretaris, IC Letemia Ketua. Yang kedua, pengumuman berasal dari PT PLN Persero ULP Nusa Niwe, ditujukan kepada seluruh pengguna jasa listrik. Isi pengumuman: PT PLN Persero ULP Nusa Niwe memberitakan kepada seluruh pengguna jasa listrik dalam area pelayanan PLN Nusa Niwe untuk memenuhi kewajiban membayar rekening listrik bulan Maret 2024. Periode pembayaran tiap bulannya adalah tanggal 2 sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan. Setelah tanggal 20, petugas akan melakukan pemutusan bagi pelanggan yang menunggak. Kami mohon kerjasamanya dari semua pelanggan untuk memenuhi kewajiban membayar listrik tepat waktu. Manajer Abdullah Ahmad. Enam, peneguhan CD baru Gereja Protestan Maluku akan dilaksanakan pada Minggu 24 Maret 2024. Sehubungan dengan itu, maka kepada jemaat kami bacakan nama-nama calon anggota CD gereja yang akan diteguhkan di Gereja Pniel dan Jamahan Kasih RST. A. Di Gedung Gereja Pniel. 1. Alvandro Sesa. 2. Angel Fiona Bali. 3. Katerina Yosep. 4. Chelsea Luna Laileru. 5. Chelsea Lydia Lesbata. 6. Finsky Putri Abrahams. 7. Kristi Totoi. 8.
Christian Agustinus Arkilu. 9. Claudia Trifani Patinasarani. 10. Delsimina Rebecca De Vretes. 11. Destia Eka Kartika Moriolkosu. 12. Ferel Nathanael Nirahua. 13. Farel Salamoni. 14. Febrians Mahuri. 15. Felix Andika Herman. 16. Fetrilia Suci Kaya. 17. Franklin Dev Oktaren Siahaya. 18. Source Sohen Lawa. 19. Source Rafael Misa. 20. Geraldi Danielo Totoi. 21. Gloria Getruida Luhukai. 22. Gloria Estefania Levir. 23. Henry Hanselino Samalo. 24. Helena Rafaela Talavesi. 25. Henry Ribery Rahayan. 26. Immanuel Rahandra. 27. Intan Patricia Kilikili. 28. Jen Angel Luma Kutile. 29. Jilian Sonlai. 30. Yones Liubana. 31. Juan Almendo Risamena. 32. Junior Philips Nicholas. 33. Kakak Charlie Hendorisco Leki. 34. Kartika Putri Rahayan. 35. Kathleen Frederica De Vretes. 36. Lerik Tommy David Tomasoa. 37. Lodemina Ruhulesin. 38. Luna Diles Nicholas. 39. Makaila Putri Arti Dinanti Sohoka. 40. Maranata Saron Rahandra. 41. Marcel Rotasu. 42. Mariela Albertin Sowala. 43. Mayon Sinai. 44. Melia Alexandria Sampe Upa. 45. Mirakel Tahapari. 46. Nofren Stefanus Papasoka. 47. Noni Perulu. 48. Novita Anastasia Papasoka. 49. Octovina Miragel Benedict. 50. Pierre Kelvin Nimreskoso. 51. Priscilia Renyaan. 52. Wisel Tandi. 53. Rasya Mores Anakota. 54. Rian Siahaya. 55. Riena Frisilia Saloi. 56. Rivaldi George Salamoni. 57. Roland Stefan Lodemar Abrahams. 58. Santari Priscilia Lesnusa. 59. Feren Mita Wolei. 60. Virginia Hendrika Sampe. 61. Wahyu Latu Perisa. 62. Welrin Nanariain. 63. Yohanes Franz Hitipeu. 64. Jonris Salakori. B. Di Gedung Gereja Zaman Kasih RST. 1. Christian Nicola Talanila. 2. Dolvina Rajawane. 3. Elrita Adeliana Lokarleki. 4. Esther Sipora Lesnusa. 5. Viraldo Delviano Parinusa. 6. Francina Termas. 7. Gabriel Elsios Lelapari. 8. Grandly Margo Astenu. 9. Jessica Sarah Tanamal. 10. Jiane Solar Besain. 11. Johannes Watratan. 12. Lady Huwai. 13. Maria Melvi Kastanya. 14. Misaya Jeheskel Pelata. 15. Petra Onisimus Erleli. 16.
Remensia Afrianti Arkeli. 17 Raywood Lukas Terbas. 18 Thomas Rilan Matulesi. 19 William Immanuel Litai. 20 Julius Alphonse Lakusa. Dan 21 Sambrut Sarwana Lenders. 7 nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian GPM nomor 8 bait 1 sampai 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Engkau yang suci, sucilah Tuhan. Engkau yang suci, sucilah Tuhan. Engkau yang kudus, kuduslah Tuhan. Kami yang hina datang dan menyembah dan muliakan kasih-Mu, Tuhan. Yang aku rindu kasih-Mu, Tuhan. Yang aku rindu kasih-Mu, Tuhan, agar ku hidup tiada mengeluh. Angkatlah susah, ganti dengan suka, dan aku pun bersyukur padamu. Meski hidupku sangat bercela, Meski hidupku sangat bercela, ku datang saja padamu, Tuhan, karena ku yakin Kau Maha Pemurah. Kau buat hidupku jadi baru. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Kami berjaya di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Tetapi kita bersuka cita sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari di Minggu Letare ini. Jemaat Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Dan tetap bertekun dalam doa. Bukankah Mesias harus menderita
Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Supaya kami mendapat bagian dalam penderitaan dan kemuliaan. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Maka marilah bersukacita karena Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bersukacitalah di dalam hidupmu, bersukacitalah, itulah obat bagimu. Bersukacitalah dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Para orang tua nyanyikan bait yang kedua. Ayah dan ibu. Tetaplah berdoa di dalam hidupmu. Tetaplah berdoa, itulah nafas hidupmu. Tetaplah berdoa dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Bait 3 semuanya kita nyanyikan bersama-sama. Mengucap syukurlah di dalam hidupmu. Mengucap syukurlah, itulah kewajibanmu. Mengucap syukurlah dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Mengaku dalam sengsara Kristus. Saudaraku, meski penderitaan Yesus adalah jalan menuju kemuliaan-Nya, namun itu semua terjadi karena dosa-dosa manusia. Di minggu sengsara Yesus yang kelima ini, kita bersukacita bukan semata-mata karena Dia mau menanggung semua dosa kita, namun karena kita telah menjadi bagian dalam penderitaan yang Yesus alami. Jika ada yang merasakan derita hidupnya begitu berat dan tak mampu dihadapi, janganlah ragu untuk datang kepada Yesus dan mengaku dosa serta kesalahannya sembari merasakan penderitaannya. Di saat kau takut dan gelisah, hatimu penuh kebimbangan. Di saat tanganmu berlumur dosa, jiwamu
setia, Tuhan membimbing setiap orang yang percaya pada kuasa-Nya. Bertobatlah dan jadi anak Allah. Hidupmu pasti diselamatkan. Jemaat Tuhan, marilah dengan kerendahan hati, setelah kita ada dalam perenungan masing-masing, marilah di hadapan Tuhan setiap orang mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Jemaat, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tatah kasih karunia Allah. Kita memohon pengampunannya supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Hai, marilah kepadaku semua yang tanggung beban berat. Hai, marilah kepadaku semua yang rasa sangat penat. Akan kuberi kepadamu rasa kelegaan. Akan kuberi kepadamu rasa kesegaran. Oh, itu kata Tuhan Yesus bagi kita yang lemah. Itu janji Tuhan Yesus, yakin dan percayalah. Hai, marilah kepadaku semua yang tanggung beban berat. Hai, marilah kepadaku semua yang rasa sangat penat. Akan ku
baru. Dengarlah petunjuk hidup baru. Sukacita dalam penderitaan Kristus membawa kita pada pengharapan yang tidak akan pernah padam akan pertolongan Tuhan. Maka firman Tuhan menegaskan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika kita harus menderita sebagai pengikut Kristus, maka janganlah malu, melainkan hendaklah Allah dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus penebus kita. Pikulah salib Yesus, pikul dengan senang, buanglah rasa ragu, kuatkanlah iman. Kalau rasa gelisah dalam kamu berat, Yesus akan berikan kekuatan bagimu. Memang roh yang penurut, tapi tubuh lemah. Yesus akan menuntun dengan kuasa-Nya. Pikulah dengan suka, jangan mudah tergoda oleh rayuan dunia yang membawa celaka. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan firman. Mendahului pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Dalam kebaktian Minggu Sengsara yang kelima, kami akan membaca Alkitab. Datanglah ya Roh Kudus, tuntunlah kami dengan kuasa-Mu. Ketika bagian Alkitab kami baca dan akan direfleksikan hamba Tuhan, kami mampu memaknai penderitaan Kristus bagi kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita di pagi ini terbaca dalam kitab Kolose 1 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu Jemaat, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, terambil dari surat Kolose pasal 1, surat Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dengan perikop pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan
keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Shalom. Kadang-kadang orang menggunakan kata shalom itu, dia bersama dengan yel-yel begitu. Tapi shalom ini sesuatu yang menjadi bagian dari sapaan, tapi juga di dalamnya ada pengakuan iman, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami kehidupan yang telah diperdamaikan oleh Allah di dalam Yesus. Jadi ketika orang saling menyebut shalom, sebenarnya di situ ada nuansa sukacita di dalamnya. Kalau beta tadi bilang shalom kepada Bapak Ibu, itu beta mengharapkan Bapak Ibu semua ada di dalam, saudara semua, adik-adik, anak-anak ada dalam keadaan damai sejahtera. Shalom Aleichem. Dijawab Aleichem Shalom. Yaitu damai sejahtera menyertai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu don't jawab lagi. Damai sejahtera menyertaimu juga. Nah, itu akan biasa ada di votum dan salam. Jadi kita saling mengharapkan masing-masing orang berada dalam keadaan damai. Tapi kadang-kadang orang mengucapkan shalom sampai mau histeris begitu. Kurang kuat, lalu tambah besar lagi. Seakan-akan mau menyatakan bahwa katong ini kayak hidup kurang damai kah? Jadi perlu diperbesar lagi suaranya supaya kelihatan damai. Padahal damai itu soal sesuatu yang memang di dalamnya ada nuansa sukacita. Nah, hari ini sebenarnya minggu ini, kalau dalam kalender gerejawi kita sudah masuk ke minggu ke-5 perayaan masa raya Paskah ini. Di dalamnya ada dimulai dengan minggu-minggu sengsara Kristus. Ini sudah minggu ke-5. Jadi mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-5 itu kita sudah mulai bagaimana ada di dalam suasana perayaan minggu-minggu sengsara Kristus. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara lihat semua pakai sola warna merah muda, pink. Karena ini adalah minggu Letare. Letare dalam bahasa Latin artinya sukacita. Hampir sama dengan waktu Adventus minggu ketiga yang disebut minggu Gaudete. Gaudete dan Letare pengertian hampir sama, gembira atau sukacita. Ada satu minggu di mana ada rasa sukacita yang dibangun di situ. Sebelumnya kan ketemu pakai warna-warna ungu itu, yang menandakan bahwa kita ada dalam upaya untuk mencoba memaknai dan menghayati penderitaan Kristus. Kalau dalam tradisi gereja itu
Ya memang masih ada sampai sekarang gereja yang masih melaksanakannya. Minggu-minggu sengsara termasuk juga Adventus. Minggu sengsara itu dirayakan dengan puasa. Ada gereja yang masih menggunakan, gereja Katolik juga masih menggunakannya. Itu gereja-gereja tertentu, termasuk gereja Protestan juga ada yang masih menggunakan perayaan Minggu Sengsara itu dilaksanakan dengan puasa. Jadi puasa dalam 7 minggu itu. Ada siklus 40 hari, ada siklus 50 hari. Ada gereja yang menggunakan siklus 40 hari, termasuk gereja Katolik yang memulai Minggu Prapaskah. Jadi mereka menggunakan istilah Minggu Prapaskah itu dimulai dengan Rabu Abu. Kalau katong mundur ke belakang lagi, dapat hari Minggu itu. Minggu itu lalu katong sebut minggu pertama Sengsara Kristus, Estomihi, kemudian Invocavit, Reminiscere, lalu kemudian Oculi yang minggu lalu itu. Hari ini Letare, minggu kelima. Nah minggu-minggu puasa itu dilaksanakan dengan suasana penghayatan tentang bagaimana penderitaan Kristus itu. Ya orang berpuasa. Nah ketika dia masuk ke minggu Letare itulah ada satu masa di mana mereka rehat sejenak. Puasa itu dia jalani, tapi ada satu titik di mana stop dulu. Rehat sejenak, lalu kita bersukacita di situ. Karena kenapa? Paskah semakin dekat. Yesus yang bangkit itu yang mau dirayakan itu semakin dekat. Sehingga suasana itu yang dirasakan dibangun. Dan puasa itu bukan puasa cuma seng makan seng minum. Itu puasa dari segala hal itu. Dan itu dilakukan dalam tradisi kekristenan. Cuma akan pun soal yaitu bahwa ya Katolik GPM tidak menggunakannya. Mungkin ada satu orang pribadi-pribadi yang merayakannya sendiri secara pribadi. Berpuasa lalu merasakan penderitaan Kristus itu. Tapi secara komunal kita tidak melakukan. Padahal waktu mau Paskah, mau masa raya Paskah yang dimulai dengan Minggu Sengsara, orang bikin pencanangan-pencanangan. Pencanangan Paskah, pencanangan Adventus, bikin pencanangan. Tapi waktu perayaan-perayaan saya bikin apa-apa. Akibatnya memang kita seperti merayakan sesuatu secara formalitas. Orang tidak merasakannya tuh. Nanti waktu mau Paskah baru bikin jalan salib. Padahal di masa-masa inilah kita menghayati tentang pengorbanan Kristus itu sehingga orang merasakan suasana itu. Lebih parah lagi nanti minggu ke-7 tuh. Ketika orang sini, Minggu Palma itu, Palmarum, itu dia mau mendekati Pekan Suci. Habis ini itu mau perjamuan itu. Itu masa-masa orang merayakan atau kemudian mencoba menghayati penderitaan Kristus itu. Karena itu sudah sengsara Kristus. Tapi waktu sidang pun terjadi, orang pesta, mabuk terlalalai. Tapi kita tidak bisa membedakan mana itu menghayati peran-peran pengorbanan Kristus itu dengan apa yang kita lakukan itu, dengan apa yang kita coba hayati. Padahal itu sesuatu, itu momen-momen yang sakral di dalam gereja. Maka nanti kita bisa membedakan mana itu sukacita dan mana itu menghayati pengorbanan Kristus itu. Lama-lama ya ketika tradisi-tradisi gereja itu ditinggalkan sedikit demi sedikit, hilang-hilang, orang akan tidak menghayati lagi. Dan semua itu dirayakan secara ya formal saja. Karena kita tidak menghayatinya dengan baik. Apalagi kalau itu menyangkut tradisi-tradisi gereja yang tidak dijelaskan kepada umat. Kenapa itu Letare? Orang tahu Letare itu bahasa apa? Dari mana itu? Ya orang tahu Minggu Sengsara saja. Tapi mulai dari minggu pertama yang Estomihi, Invocavit, Reminiscere, Oculi, sampai sekarang minggu depan Judika. Ya banyak yang akhirnya tidak tahu ini apa ini. Ya. Tapi itu adalah momen-momen di mana kita menemukan penghayatan kepada Kristus.
Nah, sukacita, Minggu Sukacita ini sebenarnya mengingatkan kita semua bahwa di dalam penderitaan Kristus itu ada sukacita sebenarnya. Karena perkara menderita itu, siapa itu yang mau menderita? Tidak ada orang yang mau menderita. Siapa yang disuruh hidup di dunia ini lalu untuk menikmati penderitaan? Tidak ada. Tetapi di dalam pemahaman iman kita sebagai orang Kristen, lalu kemudian kita bicara soal ada sukacita di dalam penderitaan. Lalu pertanyaan muncul lagi, bagaimana mungkinlah orang ada menderita setengah mati, lalu dibilang bahwa dia mesti sukacita. Lah kalau orang susah ya susah. Tuh menderita pasti menderita. Masa orang lagi susah lalu kita bilang, hei bersukacitalah. Hei, yang rasa siapa? Orang gila saja yang lebih sementara menderita kemudian dia bilang mesti bersukacita. Nah, tapi kalau kita tidak menghayatinya di dalam pemahaman iman Kristen kita, maka ya kita juga tidak bisa menjelaskannya. Kalau ada pertanyaan bilang gini, kata mengapa orang Kristen ketika menderita mesti disuruh bersukacita? Sehingga kita bisa menjelaskan yang dimaksud dengan sukacita itu seperti apa. Makanya di setiap minggu, baik minggu sengsara maupun minggu Adventus, ada satu momen tuh. Kalau di sini minggu kelima, kalau di Adventus minggu ketiga, warna merah muda itu, minggu Gaudate. Ada suasana sukacita yang terus kita bangun di dalamnya, meski itu suasana penderitaan. Bagian bacaan yang baru kita baca tadi, Paulus juga memulainya dengan aku bersukacita. Walau sebenarnya dia ada menderita dalam penjara. Dia menderita karena Kristus. Tapi dia bilang dia bersukacita. Nah, ini sebenarnya hal yang mesti kita pahami dengan baik. Bahwa kekristenan kita adalah kekristenan yang menghayati persekutuan dengan Kristus. Di dalam persekutuan itulah kita mengalami apa yang juga dialami oleh Yesus. Maka ada kalimat bilang dipersekutukan dengan penderitaannya, tapi juga dipersekutukan dengan kemenangannya. Jadi kalau kita menderita, karena kita telah menjadi bagian dari persekutuan dengan Kristus di dalam penderitaannya, kematiannya, tapi juga kebangkitannya. Maka kalau bicara soal derita, semua orang pernah mengalami apa yang disebut derita. Setiap orang punya kadar-kadar tertentu ketika dia bilang bahwa beta ini menderita ale. Beta ini susah ale. Ini rasa susah, rasa menderita memang pasti masing-masing orang beda-beda ya. Waktu dia menanggungnya, dia merasakannya. Tapi ketika dia mengalami apa yang disebut derita di dalam imannya, dia mesti mengerti bahwa di dalam penderitaannya itu ada Kristus di situ. Dia tidak sendiri. Itu yang mesti dimengerti oleh kita semua. Karena kalau ketemu bicara sekarang derita, sekarang ini ada susah nih, beras naik harganya. Bahan-bahan pokok lain mungkin naik lagi. Apa ibu-ibu di dapur pasti lebih tahu toh. Bahan-bahan entah kemarin-kemarin orang bilang cilin naik lah, bawang naik lah, entah apa lain nanti mau dekat orang sini barang-barang tuh naik semua tuh. Ya sekarang orang bersunggut beras naik nih. Lalu di tempat lain orang bilang sampai antri. Di sini mungkin ketemu saya lihat antri soal mau cari beras dan sebagainya. Tapi kalau bicara susah, orang-orang bisa rasa susah juga dan dia mungkin tidak bilang kepada orang lain, beta ini ada susah. Tapi tahu-tahu itu muncul dalam diri, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga yang orang mungkin tidak tahu, ketemu ini lagi susah ini. Di jemaat-jemaat juga mungkin tidak bilang, tapi semua terasa bahwa kita ada mengalami kondisi-kondisi kesulitan secara finansial, juga dalam proses-proses pelayanan itu. Nah kalau misalnya kondisi itu kita bawa di dalam apa yang disebut derita, lalu bagaimana menghadapinya? Nah di dalam kondisi itulah maka firman Tuhan di hari ini, tema kita yaitu tetap bersukacita dan jadilah berdaya di dalam Tuhan. Tetaplah bersukacita dan jadilah berdaya dalam Tuhan. Kita terinspirasi dari apa yang Rasul Paulus nyatakan. Bahwa dia mengaku bahwa dia mengalami satu penderitaan.
Tapi penderitaan yang dia alami itu karena apa yang dilakukan sebagai seorang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk bersaksi, melayani, memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang dan lebih khusus orang-orang di luar orang Yahudi. Jadi ketika dia merasakan bahwa dia mengalami penderitaan karena pemberitaannya itu, ya kalau orang-orang lain, ya ketemu bikin banyak hal kepada orang lain, terus ketemu susah, siapa juga mau begitu. Tapi Paulus menyatakan bahwa ketika dia mengalami penderitaan karena apa yang dilakukan terhadap orang lain, karena tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya, atau pakai istilah saja pelayanannya kepada banyak orang, dan dia harus menderita karena itu, di situ dia bilang sukacita. Maka kalau misalnya dia bilang adapun hidupku ini bukanlah aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Itu yang menunjukkan bahwa dia merasa sukacita di situ, di dalam penderitaannya. Dia menyatakan bahwa itu sukacita. Kalau harus menderita di dalam keadaan seperti itu. Nah, sukacita yang dia rasakan itu dia mau bagikan juga kepada orang-orang yang dilayaninya itu. Bahkan kepada siapa saja yang membaca suratnya ini. Bahwa jangan usah takut, tetaplah bersukacita karena kita telah menjadi bagian di dalam penderitaan Kristus. Derita yang kita alami itu bukan derita sendiri. Derita yang kita alami adalah derita di dalam persekutuan kita dengan Kristus. Nah, tapi tadi kan Bapak Ibu, ketemu baca tadi atau ketemu jalani itu di dalam tata kebaktian kita. Di dalam petunjuk hidup baru itu tadi dikatakan gitu, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Bagian ini kita mesti membedakan menderita karena melayani Kristus dengan menderita karena perbuatan diri sendiri. Karena kita bisa bilang, beta susah, siapa yang bikin dulu? Karena ada orang yang merasakan bahwa dia derita tuh sesuatu yang dia rasakan dia tidak suka, tapi bisa saja terjadi karena apa yang dilakukan. Makanya disebutkan di sini menderita mestinya menderita karena pekerjaan Tuhan, menderita karena kesaksian kita, menderita karena Kristus, bukan menderita karena harus menjadi seorang pencuri, pembunuh dan sebagainya. Menderita karena perbuatan sendiri itu hal yang berbeda. Tapi ketika kita bicara derita pun, mau dia motifnya dari manapun, ketika orang merasa derita, ya dia akan bilang bahwa dia susah. Mau nanti perbuatannya sendiri kah? Mau nanti karena perbuatan orang lain kah? Suka atau tidak suka, derita itu dialami. Dan pertanyaannya yaitu bahwa ketika seseorang mengalami penderitaan, bagaimana dia bisa terlepas dari derita itu? Kalau ada yang menderita akibat perbuatannya sendiri, jawabannya kan cuma satu, bertobat. Pertobatan itu memberi jaminan bahwa kita menjadi bagian di dalam pertolongan yang Tuhan berikan. Karena di dalamnya ada penebusan. Maka berita anugerah tadi disampaikan. Nah, supaya semua orang mengalami perubahan hidup, dia harus hidup baru. Maka tadi Bapak Ibu semua berdiri. Karena itu tanda siap menjalani hidup baru, bukan berdiri setelah selesai itu bikin baru lagi. Karena begitu. Nah, sukacita itu membawa kita dalam pengertian sebenarnya bahwa derita itu bisa dilewati. Derita itu bisa dilalui. Karena kita tidak berjalan sendiri. Karena kita telah menjadi bagian dalam persekutuan dengan Kristus. Itu yang mesti dihayati secara lebih baik. Itu yang Paulus sampaikan juga. Bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dia bilang ini sebenarnya bagi orang-orang yang dia layani, yang rata-rata mereka juga adalah orang-orang berlatar belakang non-Yahudi. Tapi ketika dia bilang bahwa keselamatan itu yang datang di dalam Kristus itu bisa dirasakan oleh siapa saja. Termasuk orang-orang yang bukan Yahudi itu. Kristus ada, itu bukan jauh. Dia ada di tengah-tengah kamu. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dan itu kebanyakan yang kita tidak rasakan. Kita melihat Tuhan itu begitu jauh.
Maka ketika orang stres, orang derita, dia bisa ambil keputusan apa saja, termasuk keputusan yang tidak bisa kita prediksi, mengakhiri hidup, atau pilih jalan yang salah, atau kemudian bersungut, atau buang salah ke orang lain. Tapi kalau dia merasakan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kehidupannya, dia tahu ada penolongnya itu. Nah itu yang mesti kita semua sama-sama mengingatnya. Maka tadi kalau ada sesi di mana kita mengingat dosa-dosa kita, nah itu saatnya kita menikmati waktu untuk mengingat sejauh mana Tuhan itu menolong kita. Ini biasanya di pengakuan dosa itu dia formal sekali itu. Karena kalau macam misalnya disuruh mengingat dan merenungkan dosa, dosa tiap-tiap orang itu kan beda-beda toh Bapak Ibu toh. Ada dosa yang dia betul-betul rasa memang ini dosa. Ada yang mungkin orang sudah sampai lupa-lupa. Tapi ketika kita disuruh merenungkan dan mengingatkannya, berapa lama? 1 menit, 2 menit, 3 menit. Mungkin belum sempat ingat lagi. Atau sudah diminta untuk mengaku dosa langsung. Ya ada sesi di mana kita mengingat, merenungkan. Ada sesi di mana kita mengaku dosa. Itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengapa melakukannya secara pribadi? Karena setiap orang dia punya perbuatan-perbuatan berbeda-beda. Tapi mengapa juga harus disampaikan secara bersama? Karena kita adalah persekutuan. Persekutuannya ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka kekuatan persekutuan itu yang kita jaga bersama-sama. Itu yang mesti kita lihat. Itu yang mesti kita rasakan. Nah Bapak Ibu Saudari, di minggu yang ada ini, maka ketika kita dibawakan oleh firman Tuhan tentang apa itu sukacita, maka memang dia terbaik, dia kembali berpulang kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita bisa merasakan sukacita itu. Karena membangun sukacita itu sesuatu yang mesti dibangun dengan penuh kesadaran. Bukan sukacita yang dibuat-buat. Tapi sukacita yang betul-betul dibangun di dalam kesadaran itu. Meski memang ketoni lagi susah. Nah, di rumah tangga masing-masing orang, di keluarga masing-masing orang, ya kita punya kondisi kehidupan keluarga masing-masing yang keluarga lain tidak tahu. Nah ketika ada kesulitan-kesulitan dalam hidup, apakah sukacita itu bisa terjaga ataukah tidak? Karena hari ini ketika pesan tentang hidup dalam sukacita bersama-sama dengan Kristus disampaikan, bisa jadi di tengah-tengah keluarga itu ada problem. Ada baku marah, laki dan bini, suami dan istri, orang tua dan anak dan sebagainya. Dan sukacita itu tidak terasa. Tapi setiap orang yang mengakui dan mengerti bahwa ketika sukacita ini disampaikan untuk menunjukkan bahwa kita ini tidak jalan sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan, maka dia akan mengendalikan kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Maka ketika kita berserah di dalam pengharapan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka yakinlah bahwa sukacita itu akan terasa. Baku melawan itu akan stop. Pertengkaran dan konflik itu bisa selesai. Masalah bisa selesai karena Tuhan ada bersama. Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Perkara bahwa penderitaan orang itu beda-beda, tapi keyakinan kita bahwa Kristus itu tidak jauh, dia ada di tengah-tengah kita, itu yang memberi jaminan. Itu yang memberi jaminan. Membaca bagian pembacaan ini beta ingat, Bapak Ibu pernah baca bukunya Andar Ismail toh, yang bilang bahwa satu ketika ada di biara tertentu, ada satu biara yang dia sudah mau tutup karena tidak banyak orang lagi yang mau pergi datang ke situ. Lalu karena kondisi biara itu dia sudah mulai mau tutup, lalu kepala biara bilang buat dia punya beberapa anggota, coba pergi cari satu orang bijak, lalu tanyakan kenapa sampai begini dan solusinya kira-kira bagaimana. Lalu pergilah utusan itu. Baku dapat dengan orang yang bijak ini. Lalu ketika mereka menyampaikan kondisi biara mereka yang sudah mau tutup itu, lalu orang bijak itu cuma bilang, dia pakai ayat ini, Kristus ada di tengah-tengah kamu, pulang sudah.
Lalu pulang. Mereka pulang, mereka sampaikan itu kepada semua orang yang ada di biara. Orang bijak itu bilang tidak ada yang dia bisa bilang yang lain, tapi yang dia tahu yaitu bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Lalu kemudian mereka mulai baku nganga, lalu pikir, yang jadi Kristus di sini siapa? Kristus yang mana? Nah, karena mereka pikir Kristus ada di tengah-tengah mereka, maka mereka mulai hidup satu lain jaga lain pemperasaan. Satu, jaga dia punya diri masing-masing, jangan sampai dia bikin masalah, jangan sampai dia bikin dosa. Dia jaga dia penghidup betul-betul. Lama kelamaan mereka lalu berpikir, jangan-jangan yang dimaksud dengan Kristus ada di tengah-tengah kamu, dari antara mereka ini salah satunya adalah Kristus. Lalu mereka mulai semakin menjaga hidup mereka. Lama-lama mereka tambah pikir lagi, jangan sampai beta ini yang Kristus. Maka dia semakin jaga hidupnya. Lama kelamaan karena kehidupan mereka yang terjaga dengan baik itu, orang-orang yang lihat mereka mulai simpati. Maka mulai berdatanganlah orang banyak-banyak itu kembali ke biara itu hidup lagi. Rupanya karena mereka bisa menjaga hidup mereka dengan baik karena keyakinan bahwa Kristus ada di tengah-tengah mereka. Lalu masih orang tahu bahwa jangan sampai dirinya adalah Kristus. Maka ketika semua itu menjadi hidup, masalah selesai. Karena kenapa? Kristus ada di tengah-tengah kehidupan. Pertanyaannya kepada kita semua masing-masing, baik sebagai warga jemaat, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai para pelayan, Kristus ada di tengah-tengah kita keseng. Ini hanya bisa dijawab dengan iman kita. Kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, segala perkara dapat ditanggung. Amin Bapak Ibu. Segala perkara itu dapat ditanggung. Perkara dalam rumah tangga, perkara dalam kehidupan kita. Para pelayan punya perkara-perkara dalam pelayanan. Kadang-kadang para pelayan ini mengalami kondisi-kondisi yang rumit juga di dalam pelayanan. Sehingga pelayanan itu bisa saja membawa kondisi yang tidak ada sukacitanya. Orang bisa baku melawan gara-gara pelayanan juga. Tapi kalau kita percaya Kristus ada di tengah-tengah kita, pelayanan itu menjadi sukacita, kekuatan bagi kita semua. Dan itu yang membawa jemaat ini menjadi hidup. Kita pernah mengalami banyak sekali persoalan-persoalan penderitaan yang di luar logika kita. Beta sen tahu di tempat lain Bapak Ibu Saudari. Tapi kita di Maluku, di GPM, kita mengalami kondisi yang belum bisa dirasakan juga oleh saudara kita yang lain. Kita ini pernah mengalami konflik. Gereja ini masih hidup nih. Konflik sosial. Kita ini pernah mengalami kondisi di bawah gempa bumi yang besar, yang lama. Pernah gempa bumi pertama kali orang sedang ibadah di gedung gereja ini. Gempa bumi waktu itu malam tuh. Tapi ada yang mau lari-lari. Tapi ibadah tetap jalan sampai selesai. Kita pernah mengalami COVID, di mana di tempat-tempat jalan gedung-gedung gereja itu tutup, jemaat tidak beribadah. Kita ini tetap beribadah. Mau di rumah-rumah kah, lewat toa kah, mau di mana, kita tetap melakukannya. Dan itu membuat banyak orang juga menjadi bingung. Orang-orang di GPM bisa melakukan seperti ini. Orang-orang Kristen di Ambon bisa melakukan seperti ini. Kita melakukannya, walau sebenarnya itu kondisi yang bisa disebut kondisi penderitaan itu. Tetapi ketika kita melakukannya, menjadi bagian yang sebenarnya mungkin tanpa kita sadari secara komunal, itu adalah perjalanan menjalani penderitaan bersama-sama dengan Yesus. Dan buktinya kita melewatinya itu. Sampai persidangan sinode kemarin itu, yang ribuan orang bisa ikut di dalamnya itu, sehingga satu lah yang kena COVID. Itu nyata-nyata bahwa kita melakukan perjalanan pelayanan kita, kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan dan Dia membuktikannya. Maka janganlah ragu, setiap orang harus membuktikan bahwa Kristus itu ada di tengah-tengah hidupnya. Berjalan dengan Kristus, karena perjalanan kita bukan perjalanan sendiri, perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Maka tidak ada derita yang bisa kita jalani tanpa perjalanan yang kita lalui dengan Tuhan dan Dia menolong kita. Maka disitulah sukacita itu terasa. Sukacita itu yang terbangun. Jadi kalau orang Kristen bilang bersukacita di dalam penderitaan, karena sukacita di dalam penderitaan itu ada pengharapan bahwa Allah di dalam Yesus
yang memberikan pertolongan kepada kita untuk menjalani kehidupan. Maka hari ini kalau ada orang yang dia lagi susah, dia lagi ada di dalam kesulitan-kesulitan hidup, dia ada di dalam penderitaan-penderitaan yang mungkin tidak bisa orang lain rasakan, yakinlah Tuhan tahu itu. Dan yakinlah bahwa Kristus ada bersama-sama dengan. Di saat kita meyakini itu semua, maka kita mengalami penderitaan di dalam Kristus yang akan membawa sukacita. Karena hari ini kita menghayati penderitaan Yesus, tapi kita akan temukan kemenangannya pada saat kita merayakan Paskah, kebangkitannya. Dan kita menemukan bahwa kemuliaan Allah itu terjadi ketika dia naik ke sorga. Dan kita juga menemukan bahwa kita mengalami kuasanya ketika Roh Kudus itu turun. Maka tidak ada yang kita ragukan lagi di hari ini. Kita berharap Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita mengalami hari-hari yang akan kita lalui dengan penuh misteri ini. Menjadi hari-hari yang penuh pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua. Mari jemaat kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang yang bersuka cita di dalam pengharapan, kita mengaku iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah berantus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, naik ke sorga, sebenarnya, dan akan dari sana menghakimi orang yang hidup. Ketuhanan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan karena Kristus telah berkorban agar kita memperoleh kepenuhan berkat dan sukacita dalam persekutuan dengannya. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada
Kasih-Mu bagai mentari bersinar masuk di hati, tak harapkan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik, pengorbananmu sejati, kemenangan kami. Biarpun mau dihadapi, tiada kurang kasih-Mu, asal meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali, mengangkat orang percaya sesuai firman-Mu. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas kasih-Mu, hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai mentari bersinar masuk di hati, tak harapkan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik, pengorbananmu sejati, kemenangan kami. Biarpun mau dihadapi, tiada kurang kasih-Mu, asal meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa
Kita ulangi saja nyanyian GPM 173 tadi. Ingin tetap dinyanyikan, tapi kali ini saya minta singersnya tidak usah nyanyi, biarkan jemaat bernyanyi dan kita dengarkan suara jemaat ini. Kalau tadi dengar suara singer saja, mari kita dengarkan nyanyian jemaat ini dengan nyanyian sukacita yang bisa kita sampaikan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kami syukurkan berkat-Mu. Nyanyi ya. Bait kedua ya nyanyi laki-laki saja ya. Mari laki-laki kita nyanyikan dan sampaikan suara kita yang paling baik. Kasih-Mu bagai mentari bersinar masuk di hati. Laki-laki nyanyi. Ayo tambah lagi suaranya. Puja hati Kau Maha Murah dan baik, pengorbanan-Mu sejati, pengenalan kami. Perempuan nyanyi dulu satu kali lagi satu bait. Bait ketiga. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang membawa dan memberikan persembahan syukur, bahkan persembahan persepuluhan kami. Berkenan tangan kasih Tuhan menerima dan memberkati sebagai alat untuk menopang seluruh pelayanan gereja-Mu. Amin. Iya, Bapak Ibu kita bersyukur bahwa kita telah memberikan persembahan syukur dan kita bisa mendengar suara-suara Bapak Ibu yang tadi dinyanyikan. Meski laki-laki tadi kita lihat dari atas mimbar banyak yang tutup mulut juga, mungkin saya tahu lagu ke apa ya. Tapi kalau macam misalnya di acara-acara pesta laki-laki kalau pegang mic sehingga ada yang lawan. Datang menyanyi lagu gereja, saya tahu. Ibu-ibu tadi beta tes slide tadi di awal-awal, oh kurang terlalu kencang, tapi di belakangnya kencang juga. Kayaknya ibu-ibu saya mau kalah tuh. Ya mungkin di kemudian hari kita bisa lebih perkuat lagi. Itu tanda sukacita, tanda syukur kita kepada Tuhan. Hanya dengan
mengungkapkan melalui pujian. Kalau biasanya kita kasih akang semua farsingers yang nyanyi, lalu kita duduk nonton, dengar, diam sampai pulang. Yang sebenarnya mereka itu cuma sekunder, yang primer ini adalah nyanyian jemaat ini. Maka kita yang harus mengungkapkannya dengan sukacita. Nah, mari kita dengarkan hari ini juga pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup unit 2 sektor Dahlia.
kasih. Vokal grup unit 2, sektor Dahlia. Itu vokal grup Pelwatak apa ya? Barang ibu-ibu saja, saya nggak ada yang laki-laki itu. Ibu-ibu representasi dari unit dan sektor. Ya, mereka sudah menyampaikan pujian yang sekaligus juga menandakan bahwa mereka juga memahami tentang bagaimana Tuhan itu ada bersama-sama di tengah-tengah segala kesulitan hidup. Dan mari kita sama-sama menyatakan rasa syukur dan menggumuli hidup kita bersama-sama dengan Tuhan dalam doa yang akan kita naikkan secara bersama-sama dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu Allah sumber kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tuhan kami dan Roh Kudus yang selalu memberikan inspirasi bagi kami semua untuk menjalani kehidupan ini di dalam anugerah Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa hari-hari hidup kami adalah hari-hari yang kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman-Mu di hari ini juga menegaskan tentang bagaimana Kristus ada di tengah-tengah kami. Dan di dalam persekutuan bersama Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, kami bersyukur di minggu letare ini Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa ketika kami menjalani kehidupan ini, ada banyak tantangan-tantangan kehidupan yang kami harus lalui. Tapi kami juga menyadari bahwa kebenaran firman-Mu yang mengungkapkan bahwa penderitaan-penderitaan merupakan jalan hidup yang kami harus lalui. Itu kami tidak berjalan sendiri. Karena kami telah dipersekutukan dengan Kristus, maka kami ada di dalam kehidupan yang kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Persekutuan dengan Kristus adalah persekutuan di mana kami mengalami penderitaan Kristus itu di dalam apa yang kami lalui di setiap jalan kehidupan kami. Bahwa Kristus yang menderita itu kemudian membawa pada kemenangan. Maka kami juga menjadi persekutuan di dalam kemenangan dan persekutuan keselamatan di dalam Kristus. Firman-Mu mengingatkan kami di hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu. Maka jika di hari ini kami yang datang di hadapan-Mu dengan segala pergumulan kami, dengan segala kesulitan kami, segala persoalan kehidupan kami dan derita kami mau datang di hadapan-Mu dalam persekutuan ini. Kami bawa hidup ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Allah kami percaya sungguh Engkau adalah Allah yang betul-betul mengasihi kehidupan kami. Allah yang di dalam kasih dan kemurahan mau menebus kami oleh darah Kristus. Kami mohon di hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami. Lindungilah kami semua di tengah-tengah segala perjalanan kehidupan kami. Baik kami sebagai pribadi tapi juga keluarga kami. Bahkan juga jemaat-Mu ini. Bahkan juga kehidupan kami yang kami jalani bersama-sama dengan orang-orang kekasih kami. Tolong kami Tuhan. Manakala derita itu datang, kami tidak bisa berjalan sendiri. Tapi kami percaya Kristus ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa ketika Engkau berada bersama-sama dengan kami, maka Engkau bukan berdiri sebagai penonton, tapi Engkau berjalan, menggendong, melindungi kami, memberikan kami kekuatan, memberi kami kemampuan, memberi kami kesabaran untuk bisa menanggung segala penderitaan dan bahkan melampaui melaluinya di dalam kasih sayang dan kemurahan. Banyak sekali derita yang harus dihadapi Tuhan. Di tengah-tengah kondisi kehidupan saat ini yang juga penuh dengan banyak sekali tantangan hidup. Secara sosial, tapi juga di dalam kehidupan pelayanan kami. Maka hari ini juga kami mau berdoa bagi orang-orang yang menderita hidupnya. Tuhan berikanlah kekuatan, perlindungan, kesabaran, tapi juga pemulihan, kekuatan dan kelepasan bagi setiap orang yang berharap padamu. Kami mau berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan. Saudara-saudara kami yang secara khusus kami mau doakan di hari ini. Ibu Diaken Esther Wifley, Bapak Uli Saitapi, Oma Sile Silolo dan juga hamba Tuhan Pendeta Sampai. Bahkan juga orang-orang yang mungkin tidak bisa kami sebutkan karena mereka sakit. Mereka mengalami kondisi berat dalam hidupnya. Doa kami di saat ini. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi semua orang yang mengalami kondisi hidup dan juga orang-orang yang kami sebutkan namanya itu.
supaya mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan serta kekuatan baru dari Tuhan. Berkati kehidupan keluarga mereka, supaya mereka juga bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, kekuatan karena dorongan dari keluarga. Juga dengan segala upaya-upaya penyembuhan lewat pengobatan medis, tangan Tuhan kiranya menyertai kehidupan mereka selalu. Kami juga mengalami rasa duka cita bersama-sama dengan orang-orang yang mengalami kedukaan karena ditinggal oleh orang kekasih. Kami berdoa bagi keluarga Oma Yohana Sesa, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, supaya mereka mengalami kekuatan baru setelah ditinggalkan oleh ibu kekasih. Doa kami juga bersama dengan keluarga Opa Markus Latuheru yang berkenan Tuhan panggil. Dan direncanakan hari Senin nanti akan diadakan ibadah pemakaman di negeri dan jemaat Rutong. Doa kami kiranya Tuhan menyertai kehidupan keluarga dari Opa Markus yang berkenan Tuhan panggil. Bagi anak-anak dan cucu, bagi Ibu Pau Nunumete yang orang tuanya ini harus berkenan meninggalkan mereka. Tuhan berikan kekuatan baru bagi keluarga supaya juga mereka mengalami kekuatan-kekuatan baru setelah ditinggal oleh orang kekasih dan terus menghayati perjalanan kehidupan ini sebagai perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena semua orang yang percaya kepadamu percaya dan yakin bahwa setiap orang yang telah dipanggil Tuhan kembali pada Tuhan, orang-orang itu ada di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami yang masih hidup ini akan diberikan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan ini di dalam anugerah-Mu dan berkat-Mu dan di dalam kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan supaya di tempat-tempat kami bekerja dan melayani Tuhan tetap menyertai kami. Tuntun dan lindungi anak-anak kami di bangku-bangku pendidikan di mana mereka belajar dan menata kehidupan, mempersiapkan masa depan mereka. Tuntun dan pimpin semua anak-anak kami yang mencari-cari pekerjaan. Semua kehidupan yang kami jalani di tempat-tempat dalam relasi sosial kami dengan semua orang. Tuhan lindungi kami semua. Kami berdoa dan kami juga menyerahkan kehidupan kami di tempat-tempat kerja kami, di tempat-tempat pengabdian kami sebagai orang-orang yang Tuhan telah utus untuk melayani di tengah-tengah kehidupan kami, di kehidupan masyarakat, di tempat-tempat pengabdian kami sebagai aparatur negara, sebagai orang-orang yang bekerja di bidang swasta, sebagai orang-orang yang mencari kehidupan dengan usaha-usaha dan upaya. Kami ingat saudara-saudara kami, bapak-bapak kami yang bekerja sebagai ojek, mawar saron yang terus melaksanakan tanggung jawab kehidupan mereka, bahkan tetap mengingatkan mereka untuk terus bekerja dan melayani masyarakat dengan apa yang mereka lakukan, tapi juga mereka dengan ungkapan rasa syukur mereka bawa di hadapan Tuhan. Berkatilah mereka selalu. Semua orang yang merayakan sukacita dan kehidupan mereka dengan membawakan rasa syukur mereka di hadapan Tuhan, baik itu dalam persembahan syukur maupun dengan perpuluhan, kami membawa di hadapan Tuhan. Tuhan ingat kami semua, setiap orang yang mengerti dan memahami bahwa hidupnya itu datang dari berkat Tuhan, kiranya selalu dilindungi dan di dalam kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu ini Tuhan dengan semua proses pelayanan yang dilakukan di dalamnya. Tuhan berkatilah kehidupan pelayanan ini dengan semua para pelayan yang bekerja dan melayani, baik sebagai para pelayan khusus, tapi juga orang-orang yang membantu pelayanan ini yang Tuhan telah percayakan di jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati para pendeta, penatua, diaken, para orang-orang yang bertugas untuk menopang pelayanan ini di unit sektor pelayanan, di wadah-wadah pelayanan dan organisasi, para pendukung liturgi dan semua orang yang telah Tuhan percayakan untuk melayani. Biarlah pekerjaan pelayanan yang dilakukan bersama-sama ini akan menguatkan jemaat-Mu ini dan mengembangkan kehidupan jemaat-Mu ini ke arah yang lebih baik, untuk terus mengembangkan kehidupan pelayanan-Mu ini dan terus membawakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan pelayanan-Mu ini dari generasi ke generasi. Syukur ini kami bawa di hadapan-Mu, doa ini kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa sebagai jemaat kategorial, maka ada hal-hal khusus juga yang dilakukan di dalam tanggung jawab pelayanan ini terkait dengan keberadaan dari jemaat-Mu ini sebagai jemaat kategorial. Tuhan berkati semua hubungan-hubungan yang dilakukan dengan pihak Angkatan Darat yang juga turut membantu dan juga turut menopang semua proses-proses pelayanan di jemaat-Mu ini. Tuhan berkati semua orang-orang yang turut membantu dan menopang pelayanan ini. Dan kiranya pekerjaan Tuhan tetap berjalan di dalam kehendak-Mu.
Maka kami sebagai warga masyarakat, sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini tetap berdoa. Kiranya kami tetap hidup untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah segala dinamika politik yang ada, kami tetap percaya dan kami mohon Tuhan jaga dan lindungi negara kami ini, bangsa kami ini, supaya tetap berada di dalam jalur yang Tuhan kehendaki. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk segala hal yang boleh kami sampaikan dan doakan di hari ini dalam persekutuan ini. Tuhan jaga kami, lindungilah kami, manakala kami memasuki hari-hari yang baru yang penuh misteri. Tuhan tetap mengawal, menjaga, melindungi kami. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk tetap menikmati anugerah-Mu dan tetap percaya bahwa Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, manakala hidup kami ini tidak berkenan di hadapan-Mu. Suci dan baharui kami sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami percaya di dalam pertobatan, di dalam kebaruan hidup kami, maka pemulihan-pemulihan itu akan membawa kami pada sukacita-sukacita dan tanda heran yang Tuhan sediakan bagi kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Terimalah doa kami ini Bapa, dan doa yang kami bawakan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Karena kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari sama-sama kita gulungkan nyanyian GPM 224 sebagai nyanyian pengutusan. Nyatakanlah dalam hidupmu. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaan-Nya dalam kata dan perbuatan. Jauhkanlah hidup dari segala yang jahat. Yakin Tuhan ada sertamu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha kuasa, agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia, bagi kita hidup bahagia. Jemaat Tuhan Kristus telah menderita dan mempertaruhkan hidupnya untuk menjalankan misi kasih Allah. Itulah teladan yang mesti menjadi semangat dalam hidup kita. Dengan semangat itulah kita memberitakan rahmat Allah dan mengerjakan keselamatan di dalam janji berkat-Nya. Arahkan hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkanmu hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk dan masing-masing ada dalam doa syukur.
Ibadah kita boleh selesai. Selamat hari Minggu, selamat memasuki usbi yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakan